Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pernamasari, NIM 0806113124 dari kelompok 7. Pada praktikum teknologi farmasi 3 steril kali ini, dilakukannya praktikum mengenai pembuatan salep mata. Adapun tujuan dilakukannya praktikum kali ini ialah 1. Mahasiswa mampu memilih zat aktif dan eksipien yang sesuai untuk dijadikan sediaan salep mata. Yang kedua, mahasiswa mampu memilih metode sterilisasi yang sesuai dengan zat aktif dan eksipien yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan tahapan proses pembuatan sediaan salep mata. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan evaluasi dari sediaan salep mata yang dihasilkan apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, salep mata adalah sediaan salep steril yang digunakan untuk pengobatan mata dengan menggunakan dasar salep mata yang cocok dan yang telah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat dan juga telah memenuhi syarat uji sterilitas. Obat mata berdasarkan aksi farmakologinya dibedakan menjadi miotik, midriatik, psikofletik, anti-inflamasi, antibiotik, anti-glaukoma, agen diagnostik, dan anestesi. Adapun cara pembuatannya yaitu bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril yang termikronisasi pada bahan dasar atau basis dari salep, dan hasil akhirnya yaitu dimasukkan ke dalam tub steril. Bahan dasar obat atau dasar salep disterilkan dengan cara yang cocok yang tidak merusak zat aktif atau bahan tersebut. Sedangkan tub disterilkan dalam autoklaf pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan sediaan salep mata antara lain: pertama, homogenitas, yaitu tidak mengandung bagian atau bahan yang kasar. Kedua, sterilitas, yaitu oftalmika, dilakukan pada kondisi aseptik, bukan sterilisasi akhir. Dan yang ketiga, basis salep yang digunakan tidak mengiritasi mata, membiarkan difusi melalui pencucian sekresi mata, dan mempertahankan aktivitas obat salep mata dan jangka waktu tertentu yang sesuai dengan penyimpanan. Yang keempat, sediaan salep mata mengandung bahan yang sesuai atau campuran bahan yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya ketika wadah terbuka selama penggunaan. Bahan dari antimikroba yang biasanya digunakan adalah fluorbutanol. Menurut Farmakope Eropa tahun 2001, salep mata ini memiliki batasan ukuran partikel, yaitu setiap 10 mikrogram zat aktif tidak boleh memiliki partikel lebih besar dari 90 nanometer, serta tidak boleh lebih dari 2 partikel yang lebih besar dari 50 nanometer. Alat dan bahan. Alat terdiri dari timbangan analitik, gelas ukur, pinset, kaca aloji, batang pengaduk, autoklaf, cawan penguap, mortir, tub 10 gram, dan juga magnetic stirrer, dan juga kasa dan pekamen. Untuk bahan itu terdiri dari penisilin sodium, steril alkohol, lalu propilin glikol, dan juga sodium lauryl sulfat, dan juga larutan buffer fosfat. Untuk prosedur pembuatan itu zat selain penisilin dipanaskan dan disaring dengan kertas penyaring kasar di dalam corong yang telah dihangatkan dan disterilkan pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu ditambahkan penisilin yang telah difiltrasi dan dihomogenkan. Lalu dimasukkan sediaan ke dalam tub yang sudah steril secara aseptik. Dan untuk prosedur uji sediaan itu yang pertama, uji organoleptis. Itu dilakukan pengamatan terhadap penampilan dari segi bau dan juga warna secara makroskopis. Lalu diamati sediaan tersebut apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Dan juga yang kedua itu uji pH. Potensiometri dilakukan, lalu encerkan sediaan salep. Sediaan salep yang telah diencerkan tersebut dimasukkan potensiometri ke dalamnya, lalu dicatat hasil pH yang dikeluarkan oleh potensiometri tersebut. Lalu yang ketiga itu uji homogenitas. Itu sediaan salep bagian atas, tengah, dan juga bawah itu diambil, lalu diletakkan pada plat kaca, lalu digosok dan diamati. Lalu yang keempat itu uji sterilitas. Kemasan salep dibersihkan dengan etanol 70%, lalu jarum ose tersebut dipanaskan hingga memijar di atas bunsen. Kemudian didinginkan kemasan salep tersebut, lalu dibuang sedikit sediaan dan didekatkan nyala bunsen, lalu buang sedikit sediaan tersebut. Diambil satu OC unguenta dan digoreskan secara zigzag pada permukaan media agar, dan pada media tersebut diinkubasi selama 24 jam. Lalu dilihat apakah ada pertumbuhan koloni atau tidak pada media tersebut. Lalu yang kelima yaitu uji kualitatif. Itu dimasukkan 10 mg serbuk penisilin ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 10 ml
metanol dan juga 10 mili Aquades di setiap cawan tersebut. Dan kertas sharing itu dimasukkan ke dalam corong, lalu larutan diambil chamber, lalu diisi dengan asam asetat dan juga plate glasial, dan dimasukkan kertas sharing, lalu diangkat lempeng tersebut dan dikeringkan, lalu diamati di bawah sinar UV dan dihitung nilai RF-nya. Lalu yang keenam itu uji sterilitas, uji kuantitatif, itu timbang seksama 50 mg penisilin, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur dan diencerkan hingga batas standar larutan tersebut dan dipipet 5 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Larutan tersebut diinjeksikan ke dalam KCKT dengan panjang gelombang 254. Lalu dihitung kadar menggunakan kurva baku. Untuk yang ketujuh yaitu uji bobot minimum, itu diambil corong, lalu zat uji tersebut dihilangkan dari kemasan, lalu dibersihkan kemasan tersebut dan juga dikeringkan dengan lap yang baik dengan sempurna. Dan untuk bagian luar wadah dan juga untuk bagian luar wadah itu ditimbang satu persatu kemasan, lalu dikeluarkan, lalu ditimbang lagi dan dilihat perbedaan dari penimbangan tersebut. Lalu yang ke-8 itu uji kebocoran dengan cara dipilih 10 tub lalu dibersihkan dan juga dimasukkan tub tersebut dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius itu secara horizontal. Tidak lupa juga sebelum dimasukkan ke dalam oven itu tub tersebut dilapisi dengan lembaran kertas yang menyerap. Dan pada uji ini tidak boleh ada kebocoran yang didapatkan. Adapun data hasil pengamatan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah uji organoleptis. Suatu sediaan salep mata dikatakan lulus uji organoleptis apabila didapatkan warna yang sama seperti basisnya, tidak berbau dan juga berbentuk semi solid. Dari data hasil pengamatan didapatkan bahwa sediaan salep mata penisilin memenuhi syarat karena warnanya putih sama seperti basis, tidak berbau dan juga berbentuk semi solid. Yang kedua adalah uji homogenitas. Suatu sediaan salep mata dikatakan lulus uji homogenitas apabila ketika salep dioleskan di atas keping kaca, maka salep akan terdiskusi dan tidak ada gumpalan partikel yang mengganggu. Dari data hasil pengamatan diketahui bahwa salep mata penisilin ketika dioleskan di atas keping kaca, salep akan tersebar dan tidak ada gumpalan partikel yang mengganggu. Uji yang ketiga adalah uji bobot minimum. Suatu sediaan salep mata dikatakan lulus uji bobot minimum apabila didapatkan bobot yang sama seperti yang tertera pada etiket. Dari data hasil pengamatan didapatkan bobot dari sediaan salep mata penisilin sebesar 10 gram sama seperti yang tertera pada etiket. Uji yang keempat adalah uji kebocoran pengemas. Suatu kemasan sediaan salep mata dikatakan lulus uji kebocoran pengemas apabila tidak terjadi perubahan warna kebiruan pada sediaan. Dari data hasil pengamatan diketahui bahwa kemasan sediaan salep penisilin memenuhi syarat karena tidak terjadi perubahan warna kebiruan pada sediaan. Uji yang selanjutnya adalah uji kuantitatif. Suatu sediaan salep mata dikatakan lulus uji kuantitatif apabila didapatkan panjang gelombang penisilin sebesar 590 nanometer. Dari data hasil pengamatan didapatkan panjang gelombang dari sediaan salep mata penisilin sebesar 590 nanometer. Uji yang selanjutnya adalah uji kuantitatif. Suatu sediaan salep mata penisilin dikatakan lulus uji kuantitatif apabila didapatkan persen kadar dengan rentan 90 hingga 110%. Dari data hasil pengamatan didapatkan persen kadar dari sediaan salep mata penisilin ialah 106,67%. Uji yang selanjutnya adalah uji sterilitas. Suatu sediaan salep mata dikatakan lulus uji sterilitas apabila tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroba baik bakteri maupun jamur. Dari data hasil pengamatan diketahui bahwa salep mata penisilin memenuhi syarat karena tidak ada pertumbuhan koloni mikroorganisme baik itu jamur ataupun bakteri. Uji yang terakhir adalah uji pH. Suatu sediaan salep mata dikatakan lulus uji pH apabila pH yang didapat sesuai dengan spesifikasi pH target yaitu 3,5 hingga 5,5. Dari data hasil pengamatan, sediaan salep mata penisilin didapatkan pH sebesar 5. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah metode sterilisasi yang digunakan dalam pembuatan salep mata penisilin adalah metode sterilisasi aseptis. Yang kedua, pada praktikum kali ini dilakukan beberapa evaluasi, diantaranya adalah uji organoleptis, uji homogenitas, uji kebocoran pengemas, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji bobot minimum, uji sterilitas, dan uji pH. Yang ketiga, tujuan dari dilakukannya evaluasi adalah untuk menjamin DA steril yang aman dan tepat penggunaan. Dari data sepengamatan diketahui bahwa evaluasi sediaan salep mata penisilin pada kali ini sangat berhasil dan dapat digolongkan menjadi salep mata yang baik.
Yang keempat, fungsi dari zat aktif penisilin ialah sebagai antibiotik, sedangkan eksipien setil alkohol sebagai emulsin atau pengemulsi, propilen glikol sebagai humektan, sodium lauryl sulfat sebagai agen pengemulsi, dan fosfat vapor solution sebagai peningkat kestabilan. Yang kelima, dalam membuat sediaan salep ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, suatu sediaan harus berwarna sama seperti basisnya, tidak berbau, dan juga berwujud semi-solid. Jika dioleskan di atas keping kaca, maka dapat terdiskusi dan tidak ada partikel yang mengganggu. Lalu uji kebocoran pengemas, sehingga sediaan tidak terjadi perubahan warna kebiruan. Memiliki bobot minimum yang sama tertera pada etiket. Memiliki pH sesuai dengan spesifikasi target yaitu 3,5 sampai 5,5. Memiliki persen kadar sebesar 90% hingga 110%. Dan lulus uji sterilisasi yang dibuktikan dengan tidak ditemukan adanya pertumbuhan mikroba baik bakteri maupun jamur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.